Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika dari saya Pak Suparlan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, mulai semester 2 ini kalian pembelajaran tatap muka secara daring kembali full daring, apalagi nanti mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Jawa Bali akan ada PSBB secara besar-besaran, artinya kita tidak bisa berleluasa untuk berpergian. Itu mulai sekarang persiapkan diri untuk tetap belajar di rumah. Oke, kita mulai pada materi berikutnya, yaitu listrik bolak-balik atau arus bolak-balik. Listrik bolak-balik atau singkat AC ini adalah dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Arus AC atau tegangan AC adalah arus dan tegangan yang nilainya berubah-ubah terhadap waktu secara sinusoida. Dikatakan bolak-balik karena ini grafiknya ini naik turun, kadang positif, kadang kalau bawah berarti negatif. Ini arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan AC terdiri dari 3 istilah, yaitu nilai sesaat, nilai maksimum, nilai efektif. Yang kita gunakan, yang kita sebut, yang kita ukur, dikatakan 220 adalah nilai efektif. Nilai maksimum, sehingga kalau kita 220 volt, itu bisa 2020 volt kali akar 2. Sehingga TGI maksimumnya itu. Sehingga nilai 220 itu adalah nilai efektif. Loh, bagaimana nilai sesaat? Nah, itu nanti dalam nilai rata-rata dan sebagainya. Oke, kita lanjut. V rata-rata yaitu 2 V max dibagi Pi. I rata-rata juga demikian. Kemudian rangkaian listrik arus bolak-balik atau disingkat dengan rangkaian listrik bolak-balik AC dapat dibuat menjadi rangkaian resistor murni, induktif murni, kapasitor murni. Hambatan yang ini hambatan, induktor itu lilitan, kapasitor atau kapasitif murni. Sekarang nilai dari rangkaian hambatan murni. Sebelum ada hambatan murni, kita persamaan dari arus bolak-balik dulu. Persamaan arus atau tegangan AC V sama dengan V max sin omega T. Sedangkan I sama dengan I max sin omega T. Nah, tergantung omega T inilah grafiknya naik dan turun. V di mana tegangan, Vm adalah tegangan maksimum, I kuat arus, Im kuat arus maksimum. Omega adalah frekuensi sudut atau nanti 2πf juga bisa. Sehingga listrik itu ada frekuensi. T adalah waktu atau periode. Berikutnya rangkaian kapasitif murni atau hambatan murni. Ini bukan kapasitif tapi hambatan murni bahasanya. Maaf, ini ada tulisan murninya hambatan murni. Ada rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja atau hambatan saja. Maaf, ini kapasitor itu hambatan saja. Rangkaiannya ini lambang hambatan, ini lambang arus listrik AC. Tegangannya, arusnya sama, dibuat fasor seperti ini, diagram fasor. Sehingga kalau dibuat sinusoida, pada waktu tegangan naik,
yang hijau ini, maka arusnya juga naik sefase, satu naik satu turun. Persamaan tegangan hambatan murni PR sama dengan V max sin omega T, IR sama dengan I max sin omega T. Kalau dihubungkan dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kalau ini hambatan ya V max kali I kali R. V efektif sama dengan I efektif kali R. Rangkaian induktif murni. Induktif itu adalah induktor. Induktor itu adalah lilitan. Ingat, ini adalah lambang arus bolak-balik. Ini adalah lambang induktor atau lilitan. Grafik sinusodanya ini. Nah, lihat sekarang. Pada waktu yang biru, yang hijau, tegangan naik, arusnya tertinggal. Ini pada induktor atau L. Sudut arusnya terlambat 90 derajat. Sudut arusnya terlambat. Oleh itu cara menghafalkannya di sini tegangannya mendahului 90 derajat. VL ini maaf ini bukan R tapi L. Dengarkan ini VL, ini IL karena ini adalah induktor atau R-nya L. Kemudian VL, nah kita sebutkan ini VL sama dengan V max sin omega T. I max, I-nya IL sama dengan I max sin omega T. Itu untuk induktor. Sehingga rangkaian induktif atau dapat dikatakan nilai hambatan yang terdapat pada kumparan atau induktor dapat dirumuskan ini. XL sama dengan omega L atau 2pi FL. XL adalah reaktansi induktif atau hambatan induktor. Hati-hati, XL adalah hambatan induktor. Omega frekuensi sudut, F frekuensi, ingat omega ganti ini, nah, 2pi F adalah omega, L adalah induktor. Dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Tetapi kalau XL adalah hambatan pada induktor, maka V max sama dengan I max kali XL. Demikian juga untuk V efektif. Sekarang rangkaian kapasitif atau kapasitor. Perhatikan sekarang ini. Ingat tadi lambang dari arus bolak-balik. Ini lambang dari kapasitor. Ingat panjangnya sama. Kalau baterai panjangnya nggak sama, ini panjang, ini pendek. Fasenya ini VL. Kembali lagi kini kalau tadi kalau di sana atau VL, ini sekarang VC. Maaf, salah ngetiknya. VC IC, bukan R lagi sekarang karena kapasitor. Kapasitor singkatan dari C, XC loh di sana nanti itu. Sekarang gambar grafik sinusoidanya. Lihat ini tegangannya di bawah. Dimulai dari awal ini loh, garis ini ya. Tegangannya yang hijau di bawah. Arusnya di atas. Dapat dikatakan bahwa arus mendahului atau tegangan tertinggal. Ulangi, tegangan tertinggal. Persamaan arus tegangan sama tadi, VC sama dengan V max sin omega T, IC, C kecil ini semuanya lambang dari kapasitor. Berikutnya reaktansi kapasitif. Disingkat adalah nilai hambatan yang terdapat pada kapasitor, yaitu XC sama dengan 1/, omega C. Kalau tadi ingat XL omega L, tadi berbeda kebalikan, ini 1/2pi F. XC adalah reaktansi kapasitif atau hambatan kapasitor, frekuensi sudut, frekuensi dan kecepatan. Secara hukum Ohm, ya, ini VL bukan VM. VL sama dengan I kali ini kapasitor ya,
Ya, V max sama dengan I max kali XC. V efektif sama I efektif kali XC. Nah, sekarang yang ketiga, rangkaian R, L, C. Singkatan dari hambatan, R-nya, L-nya induktor, C-nya adalah kapasitor. Adalah rangkaian AC yang mengandung resistor atau hambatan, induktor atau L, kapasitor atau C, tapi secara seri. Nah, diagramnya, gambarnya seperti ini. Kapasitor, induktor, hambatan. Nah, sekarang diringkas diagram fasornya. VL-nya nih, berarti tegangannya induktor. VC-nya ke bawah. VR-nya hambatan lurus. Arusnya tetap ini, semuanya arusnya ini. Dari sini, ketiga-tiganya antara R, L, C dapat disimpulkan ini coba VL ke atas, VC ke bawah. Dapat singkatan VL mendahului, VC tertinggal. Sekarang cara menghafalkannya. Cara menghafalkan supaya kita tidak salah. L kita singkat aja laki-laki. C anggap aja cewek. R katakanlah ragu-ragu. Nah, ragu-ragu apakah laki-laki atau cewek. Nah, kalau lari orang laki-laki itu lebih cepat, sehingga tegangan laki-laki lebih dulu ke atas, tegangan cewek tertinggal masih di bawah, tapi yang ragu-ragu di tengah-tengah. Karena tidak laki-laki, tidak cewek, ragu-ragu atau R hambatan. Ini cara menghafalkan saja. Sekarang selanjutnya sifat-sifat dari tadi. Sebelum sifat-sifat, kita mencari nilai dari tegangan total. V tegangan total sama dengan VR tegangan hambatan kuadrat ditambah dalam kurung tegangan induktor dikurangi tegangan kapasitor kurung tutup kuadrat tarik akar. Z hambatan totalnya atau disebut impedansi diri atau Z adalah hambatan total gabungan antara R, L, C atau R dengan L saja atau R dengan C saja bisa. Yang penting gabungan itu adalah impedansi total. Rumusnya ini. Kuat arusnya, ingat hukum Ohm, I sama dengan V per R. Sehingga kalau Z ya I V per Z. Kalau R saja ya VR per R. Kalau L saja ya VL per XL. Kalau C tentunya VC tegangan kapasitor dibagi reaktasi kapasitif atau XC. Sekarang sudut fase dan beda sudut fase. Sudut tangan theta sama dengan VL min VC dibagi VR atau XL min XC dibagi R. Ingat kalau kita ingat tadi di sini lah ini, maka akan bisa menentukan nilai XL min XC. Sifatnya sekarang yang kesimpulan dari tadi. Kalau sifatnya induktif, rangkaian RLC kalau sifatnya induktif, kapasitor, induktor, maka tegangannya mendahului VL. Ingat induktif, VL mendahului atau bisa ditulis fase arus terlambat terhadap fase tegangan. Arusnya terlambat berarti tegangannya mendahului. Ingat yang kita pegang aja tegangannya mendahului. Kalau kapasitor tegangannya terlambat di bawah, arusnya mendahului, tegangannya tertinggal kapasitor. Kalau ragu-ragu sama arus dan tegangan fase, sehingga XL sama dengan XC. Nah, khusus ini frekuensi sudut apabila terjadi XL sama dengan XC atau resonansi, maka terjadilah frekuensi ini frekuensi resonansi, sehingga F sama dengan 1/2pi akar LC. Rumusnya dari ini. Sehingga pada
saat XL sama dengan XC, berarti nilai Z sama dengan R. Dari mana asalnya? Ingat, XL sama dengan XC. Kalau kita lihat rumusnya tadi, nah, yang atas, kalau XL ini sama dengan XC, berarti 0. Maka Z sama dengan akar R kuadrat. Berarti Z sama dengan R. Berarti nilai hambatan terkecil Z sama dengan R saja. XL-nya sama dengan XC. Ini sifat dari rangkaian apabila XL sama dengan XC, maka akan terjadi frekuensi resonansi, hambatannya terkecil, frekuensinya ini. Kalau hambatan terkecil berarti arusnya, nah, dan seterusnya. Sekarang daya rangkaian listrik bolak-balik. Apa daya listrik bolak-balik? Daya pada rangkaian AC terjadi pada rangkaian resistif atau hambatan. Pada rangkaian induktif dan kapasitif, daya rata-rata adalah 0. Maka daya rangkaian AC P sama dengan V efektif. Lihat, dengar, V efektif itu adalah tegangan yang terukur. Listrik kita 220 lah, tegangan efektif ini. Kali I efektif kali cos tadi, beda sudut beda tadi, cos theta tadi. P-nya I kuadrat kali Z. Ingat rumus daya, I kali R, I kuadrat R. P-nya I kuadrat R. Lah, ini sudah R. Kalau ini Z itu hambatan total, R saja. Dengan nilai cos theta sama dengan R per Z atau PR per PR. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini kalian bisa mencatat kembali apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti akan saya share pada WA kalian file ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu pada pertemuan berikut. Zakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.